Benar kek, banyak tanya di benak Mahesa, tanya yang berharap akan jawab. Namun anehnya kek, Mahesa sendiri tak bisa menyata apa yang hendak ditanyakan. Bimbing Mahesa kek, agar kecamu ini sirna, hingga akhirnya Mahesa dapati apa yang mustinya Mahesa temukan. Iya, tapi jangan sekarang. Nak Mahesa kan baru usai dari perjalanan jauh, tentunya lelah dan waktunya makan, bukankah begitu? Iya kek, benar. Mahesa lelah dan juga lapar, tapi nyatanya semua terkesampingkan ketika bertemu kakek. Wajah yang teduh dan tutur yang santun penuh makna, serasa lupa perihal istirahat dan makan. Tapi tetap harus makan dan istirahat. Hati jiwa punya hak, jasad raga jiwa punya hak. Iya kek. Demikianlah, kakek Jagu telah berkenan untuk bimbing Mahesa di waktu nanti. Kini keduanya kian akrab, makan kelinci buruan hutan sembari bincang-bincang ringan. Sekarang sudah mulai larut, Nak Mahesa bisa istirahat di batu lempeng yang ada di bilik goa. Iya kek, terima kasih semuanya. Mahesa pamit istirahat dulu. Iya, silahkan Nak Mahesa. Mahesa menuju bilik gua, di mana ada lempeng batu yang lumayan luas untuk rebahan. Lega rasanya, bersyukur pada Yang Kuasa untuk hari ini. Dipertemukan kakek Jagu yang baik, hilang haus dan dahaga, dan kini bisa rebahan dengan nyaman. Dan Mahesa tertidur pulas, terlepas sudah lelah penat perjalanan pengembaraan. Pagi pun datang, Mahesa terbangun dan bergegas menemui kakek Jagu. Bagaimana istirahatmu Nak Mahesa? Nyaman, segera basuh mukamu, tak jauh dari gua ini ada pancuran yang segar. Sangat nyaman. Iya kek, Mahesa sekalian mau mandi. Benar ternyata, di sebalik bukit tak jauh dari gua, ada pancuran yang airnya sangat jernih. Mahesa pun membasuh muka sekaligus mandi di sana. Nak Mahesa, simak baik-baik apa yang akan kakek sampaikan. Nak Mahesa, awal mula tergerak di hati seorang hamba hendak ibadah dan menujunya. Yang demikian ini tak lain berasal dari nur jua pertolongan khusus darinya pula. Ini bukan sangkaan, ini bukan manuver pikiran ataupun rekaan, ini adalah kebenaran firman. Sebagaimana di surah Az-Zumar ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Jelas tidak sama. Diperkuat lagi hadis dari Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika cahaya masuk ke dalam hati, maka hati itu akan menjadi lapang dan luas. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang demikian ada tandanya? Beliau menjawab, yaitu kembali kepada negeri yang kekal akhirat, meninggalkan tipu daya dunia dan mempersiapkan kematian sebelum datangnya. Nak Mahesa, dengan nur tersebut, maka lantas, di hati terbesit ucap. Aku dianugerahi bermacam nikmat, nikmat hidup, nikmat segenap laku, nikmat akal, bisa berucap, menatap, mendengar, merasa, nikmat enak dan beraneka sifat mulia lainnya. Dan di lain itu pula, juga ada beraneka nikmat berupa tertolaknya yang tiada diharap, misal penyakit, kelumpuhan, kecacatan, kecelakaan dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat ini tentu ada dan berasal dari Zat yang Maha Memberi nikmat. Zat yang menuntut aku untuk bersyukur dan berkenan beri tambahan nikmat bila aku lakukan. Serta Zat yang niscaya akan menyiksaku bila mana aku kufur akan nikmat. Zat pemberi nikmat ini juga telah mengutus utusan, yakni baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikukuhkan dengan mukjizat bukan sekadar keramat. Utusan yang menerangkan, bahwa aku memiliki Tuhan. Tuhan yang memiliki nama-nama yang agung. Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meliputi, hidup, menghendaki, berfirman, memerintah dan mencegah. Kuasa menyiksaku kala maksiat, pun kuasa menganugerahi aku kala taat. Tuhan yang meliputi, baik yang kusembunyikan, atau apapun yang jadi gerak-gerik hatiku. Bila sudah demikian Nak Mahesa, maka di hati hamba menganggap, bahwa syukur nikmat dan taat serta menjauhi maksiat, adalah suatu yang mungkin dan sangat bisa diterima oleh akal. Seterusnya Nak Mahesa, gerak hati yang demikian, membuat seseorang hamba, lantas bergegas dan menolak semua alasan. Ia mulai mengkhawatirkan dirinya, bila nanti ada tuntutan, dari Tuhannya. Ia lantas tak temukan jalan lain, melainkan harus mengangan apa yang ada di benak, dan melihat rahasia di sebalik apa yang tampak, hingga dapati dalil, dan ilmu yakin, tentang apa yang tak kasat oleh mata. Hingga ia bisa mengenal Zat yang memberi nikmat,
yang memerintah dan mencegah, apa pula perintahnya apa pula cegahnya. Mau nggak mau, ia harus melampaui rumpilnya jalan ilmu dan pengenalan. Mengangan dalil dengan sempurnanya akal, mengaji dan bertanya pada ulama akhirat. Ibaratkan guru ulama akhirat ini semisal lampu, penunjuk jalan, penuntun atas umat, sebagai penerus para nabi. Dan apabila si murid telah beroleh ilmu dan pengenalan bahwa ia punya Tuhan beserta nama dan sifatnya, pengenalan adanya utusan beserta nama dan sifatnya, ilmu tentang perintahnya, ilmu tentang cegahnya, baik yang lahir maupun yang batin, tentu di hati hamba kian tergerak tuk bergegas menuju mendekat kepada Tuhannya. Apakah bisa difahami Nak Mahesa? Iya kek, paparan yang lugas dan jelas. Intinya di awal, mau nggak mau harus lampaui rumpilnya perolehan ilmu dan pengenalan. Ilmu berkenaan perintah dan cegahnya, baik lahir maupun batin. Pengenalan tentangnya jua utusannya, sisi nama jua sifatnya. Sehingga jelas tentang laku, pembimbing laku serta tujuan laku. Benarkah demikian kek? Iya, benar. Kakek senang mendengarnya. Nak Mahesa mampu memahami dengan baik. Namun ingat, dalam perolehan ilmu dan pengenalan, ada hal penting yang tak boleh Nak Mahesa lupakan. Apa itu kek? Tolong beritahu Mahesa. Sesuatu penting yang tak boleh dikesampingkan adalah doa. Terlebih doa dari orang tua dan guru. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Sedang doa tanpa usaha adalah kebohongan. Nak Mahesa, mentari mulai terik, sekarang kita cukupkan dulu. Kita teruskan lagi nanti senja atau malam hari. Iya kek, Mahesa benar-benar merasa bahagia, seakan temukan suatu yang lama Mahesa cari. Terima kasih kek, doakan juga Mahesa kek. Demikianlah, kakek Jagu telah mengawali bimbingannya pada Mahesa. Simak terus channel Tutur Pengembara, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbarunya. Sampai jumpa.